Halo Bapak dan Ibu Guru, kembali lagi bersama saya Kevin. Nah, pada video panduan kali ini, saya akan menampilkan bagaimana perspektif dari siswa. Jadi saya akan menjelaskan tampilan dan juga fitur yang ada di akun siswa setelah guru memberikan penugasan. Nantinya saya juga akan menerangkan sedikit mengenai Claro, yaitu chatbot AI yang ada di Skribo. Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah masuk dalam tampilan penugasan. Nah, seperti pada video yang saya jelaskan sebelumnya, kita lihat di sini ada pengalaman siswa, contoh jawaban, ada scaffoldnya juga, itu kerangka menulisnya. Lalu ini ada penelitiannya, kita sudah aktifkan Claro-nya. Dan juga udah ada rubriknya yang telah kita buat, kita inputkan ke dalam penilaian dan umpan balik ini. Lalu ada standar dan tugaskan. Sekarang kita akan tugaskan di Universal Demo Class. Kita tugaskan aktivitas. Oke, sudah selesai. Kita akan masuk lanjut ke tampilan siswa. Kita sama seperti sebelumnya, kita login ke literatur.com, lalu kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Kita masukkan username dan juga password, kita klik enter, lalu akan muncul tampilan pada Skribo. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, kita bisa lihat pada dashboard ini akan muncul daftar penugasan beserta dengan tenggat waktunya, kapan tugas itu diberikan, apakah tugas itu dikerjakan atau belum. Nah, kayak misalnya ini sedang berlangsung, not started, ini artinya penugasan belum dikerjakan, tugas yang telah diselesaikan juga belum ada. Siswa tersebut ingin melakukan penugasan, tinggal klik buka ini. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam sini itu adalah tampilan dari siswa ketika mereka membuka penugasan telah kita berikan. Di sini ada topiknya, ini ada kata kuncinya, ada penyebab, peristiwa utama, dampak, sekutu, poros, PBB. Ini adalah instruksinya. Tuliskan sebuah esai informatif tentang Perang Dunia II. Jelaskan penyebab, peristiwa utama, dan dampaknya. Untuk minimum katanya ada 220 kata. Untuk minimum paragrafnya adalah total 3 paragraf. Kalau kita melihat di sini, ini ada umpan balik. Nah, ini adalah penuntunnya. Jadi ini adalah kerangka yang tadi kita berikan. Nah, siswa itu bisa melihat kerangkanya di sebelah sini. Jadi ketika dia melakukan penugasan, dia bisa lihat, oh paragraf 1 itu harus menjelaskan tentang apa. Di sini diberikan panduannya. Jika dia udah selesai menuliskan paragraf 1 misalnya, yang mengenai jelaskan faktor, tinggal dicentang saja. Jadi ini sebagai pengingat juga untuk mereka. Nah, sekarang untuk melakukan penugasan, siswa memiliki dua cara. Yang pertama, klik here to start writing. Siswa langsung, saya kasih contoh menuliskan misalnya Perang Dunia. Nah, jadi siswa bisa mengetik langsung di kolom teks yang tersedia. Ini adalah cara yang pertama. Lalu untuk cara yang kedua, siswa bisa melakukannya dengan mengunggah hasil tulisan tangannya. Bagaimana caranya? Kita klik yang more ini, klik 3 tadi. Lalu misalnya nih, tugas ini sudah ditulis di kertas, kita sudah foto atau kita scan, kita tinggal klik saja handwriting ini. Lalu ada upload handwriting. Kita bisa ambil filenya, bisa kita drop di sini, kita drag and drop, atau kita bisa klik here, jadi kita akan mengambil secara langsung. Misalnya saya ada contoh di sini. Nah, ini adalah penugasan. Kita coba grab text. Dia akan memakan proses upload. Nanti hasil tulisan tangan tersebut akan terkonvert secara otomatis menjadi tulisan nah seperti ini. Jadi tulisan yang ada di platform Skribo. Untuk upload soal ada dua cara seperti itu. Atau di akun Bapak dan Ibu Guru juga bisa menguploadkan penugasan tersebut. Bapak dan Ibu, sekarang kan tulisannya sudah ada isinya.
Saya akan menjelaskan mengenai fitur AI Claro, yaitu Writing Assistant. Itu ada di sebelah mana? Di sebelah bawah sini, Chat with Claro. Kita bisa klik. Nah, di dalam menu penulisan, siswa ini bisa menemukan fitur Claro ini. Berbeda dengan chatbot AI pada umumnya. Claro ini adalah AI yang didesain khusus untuk pendidikan. AI for Education. Bedanya dengan AI pada umumnya adalah, misal kita ingin menanyakan atau meminta bantuan kepada AI, perbaiki paragraf 1. Tentu, mari kita perbaiki. Nah, dia menjelaskan paragraf pertama kita. Kamu sudah dengan baik jelaskan kapan perang terjadi, siapa yang terlibat. Nah, dia memberikan kita feedback. Apa pendapatmu tentang ide ini? Bedanya kalau AI pada umumnya, dia akan memberikan jawaban instan secara langsung. Dan hal itu tidak akan membuat pola pikir, critical thinking dari siswa itu bisa terasah. Sedangkan kalau kita pakai Claro ini, dia menanyakan lagi pendapat kita. Jadi dia memberikan feedback. Dia memberikan clue, panduan, guidance untuk siswa. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan misalnya nih, AI untuk curhat dan lain-lain. Saya sebal dengan Pak Tukimin misalnya. Gimana ya cara kita supaya bisa ngerjain dia? Nah, AI akan menjawab, saya mengerti kamu merasa kesal, tapi kembali lagi, kita perlu fokus pada topik esai kita. Apakah kamu punya pertanyaan yang lain? Nah, jadi dia tidak seperti AI pada umumnya, di mana kalau kita bertanya apa, ya dijawabnya pasti secara instan. Jawabannya adalah sesuai dengan pertanyaan kita. Sedangkan ini adalah AI yang beretika. This is AI for education. Jadi benar-benar dia akan fokus kepada topik esai kita, pertanyaan yang kita tanyakan seputar topik, dia akan menjawab dan memberikan feedback, seperti itu Bapak dan Ibu. Misalnya, out of topic, kita tanyakan hal yang lain. Apa itu Mobile Legend? Saya di sini untuk membantumu dengan tugas menulis esai informatif tentang Perang Dunia II. Jadi dia tidak akan memberikan jawaban instan. Apabila ini out of topic, dia akan memberikan lagi. Tolong fokus kepada penulisannya. Apakah kamu punya pertanyaan lain tentang cara memperbaiki paragraf pertama? Nah, jadi dia tetap kembali pada pembelajaran, kembali kepada penulisan siswa tersebut. Inilah bedanya, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, apabila siswa tersebut sudah selesai mengerjakan penugasan ini, dia bisa klik di sini, serahkan. Apakah kamu siap menyerahkan pekerjaanmu? Ya, serahkan. Your assignment has been handed in. Jadi, penugasannya sudah selesai dikirimkan. Nah, dan di akhir tadi, itu ada contoh jawaban yang bisa siswa itu lihat setelah dia submit, seperti ini. Nah, jadi kita bisa baca ini sebagai referensi dari siswa tersebut. Oh, jawaban yang sebenarnya dimau oleh guru seperti apa, seperti jawaban contohnya seperti apa, seperti ini. Siswa bisa lihat model answer-nya ketika dia sudah selesai submit. Kalau dia close, setelah dia close, dia akan kembali ke halaman dashboard tadi, telah diselesaikan. Nah, sekarang sudah ada satu tugas yang telah diselesaikan dengan 224 kata, dan ini nanti guru bisa komen juga kalau kita ingin memberikan komentar mengenai penugas siswa tersebut. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Jadi dari sisi siswa, Skribo bukan hanya tempat untuk mengerjakan tugas, tetapi juga sebagai ruang belajar yang interaktif dan mendidik. Dengan fitur AI Claro yang beretika, siswa terbantu untuk belajar menulis dengan lebih baik, bukan hanya sekedar cepat selesai.